Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat jajaran pimpinan Setia Cendekia yang saya hormati dan saya muliakan, pengurus Yayasan Setia Cendekia, terkhusus kepada Ketua Majelis Taklim Setia Cendekia, Bapak Dr. Andes Haji Suprapto STD, terus terkhusus juga kepada Ketua Lembaga Ustadz, saya panggil Ustadz saja ya, Ustadz Ahmad Saifurriza Evasa SHIMM, leres SHI ya, oke. Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan atau teknik, dan mahasiswa, para mahasiswa dari prodi manajemen dan akuntansi. Memang adanya dua prodi. Oke. Pas ini saya tema yang saya angkat ini tentang manajemen. Karena basic saya untuk S3 itu manajemen pendidikan ya, manajemen pendidikan Islam. Ini saya akan menyampaikan hal prinsip sebenarnya. Ini berangkat dari teori. Ini karena tadi minta kuliah nih, saya bahasanya bahasa kuliah tidak apa-apa ya, karena ya ini kan kita kalangan akademik, jadi kalau disebut mau idoh hasana bukan mau idoh hasana. Tadi kita membahas tentang konsep Islam, bagaimana konsep Islam ini yang saya akan sampaikan di surat Al-Fatihah itu sebagai induknya, ibunya Al-Quran, di mana Al-Fatihah ini minimal bagi umat Islam dibaca 17 kali dalam sehari. 17 kali ya. 4, 3, 2. Kalau ditambah dengan sholat sunnah bisa lebih dari 17 kali. Cuman yang menjadi pertanyaan, sudahkah bagi kita untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai dalam surat Al-Fatihah tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu yang menjadi pertanyaan, dan semoga harapan saya ketika kita memahami itu kita akan bisa mengimplementasikan. Nah, nanti saya akan berangkat dari satu teori. Di tahun 1971, Sim dan Lorenzi itu mengemukakan, dia memiliki teori namanya teori manajemen diri. Karena dia orang umum ya, orang nasionalis, maka dia di teorinya itu, di teori manajemen diri itu ada dua, yaitu dibagi dua. Satu kognitif, yang kedua adalah perilaku. Maksudnya kognitif itu bahwa seseorang itu harus memiliki suatu pengetahuan tertentu. Dari pengetahuannya maka akan menjadikan pengetahuan itu suatu tindakan atau menjadikan suatu perilaku. Lalu saya berpikir, ini sebenarnya hasil penelitian saya. Lalu saya berpikir, kenapa nilai-nilai di dalam Al-Quran itu tidak menjadi motivasi bagi orang Islam itu sendiri? Padahal nilai-nilai dalam Al-Quran surat Al-Fatihah itu indah sekali. Monggo bisa dibuka Al-Quran di HP-nya surat Al-Fatihah. Tapi ini yang saya sampaikan bukan terjemahnya ya, tapi nilai-nilainya apa gitu. Kalau misalnya nanti di surat Al-Fatihah itu di pertama kan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Artinya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu dengan maknai dalam kehidupan apa? Yang kita maknai bahwa
Bismillahirrahmanirrahim itu yang kita artikan untuk kehidupan kita apa? Yang jenengan artikan atau yang kita artikan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu? Oke, belum terjawab. Ini kalau saya bawa, ada yang bisa jawab tak kasih hadiah itu. Kalau saya biasanya ngasih kuliah itu sambil membawa sesuatu. Kalau saya ngasih kuliah, kalau buat mahasiswa bisa jawab saya kasih hadiah. Biasanya begitu. Ketika jenengan mau melakukan sesuatu, itu memiliki niat tidak? Oke, niat ya. Ketika mau niatnya itu mengucap apa? Oke, itu berarti Bismillahirrahmanirrahim itu bukan hanya diartikan dengan menyebut nama Allah bil lisan, tidak. Tapi bil qalb, di dalam hati itu sebagai suatu niatan. Apa makna niat bagi orang Islam? Niat itu menjadi sesuatu yang urgent, halal dan tidaknya itu bisa dipengaruhi oleh niatan. Contohnya apa? Orang menyembelih ayam ya misalnya. Itu kalau tidak membaca basmalah itu menjadi haram atau tidak? Yang awalnya ayam itu halal, kalau disembelih tidak membaca niat, tidak mengucapkan niat karena Allah, jadinya apa? Haram. Demikian juga kehidupan kita. Dalam setiap langkah itu tujuannya untuk apa? Niatannya kepada siapa? Lillah. Sehingga ketika ada suatu keinginan melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, itu akan kembali ingat kepada niatannya, bahwa pikiran, perasaan, tindakan yang kita lakukan itu orientasi dan tujuannya kepada siapa? Allah. Itu kita baca setiap hari. Sudahkah menjadi gaya hidup kita? Nah, itu yang tahu jawabannya jenengan sendiri. Kalaupun jenengan sekarang ini jawab sudah, bisa bilisan. Tapi nanti itu coba di introspeksi kalau bahasa saya, mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri. Itu langkah awal ketika bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri. Itu saya sebutnya dengan manajemen diri Islami, saya menyebutnya begitu. Pada tataran kognitif. Jadi kita itu sudah memiliki pengetahuan, pemahaman tentang makna surat Al-Fatihah. Nah, dari niatan dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim tadi, itu akan muncul tindakan apa? Atau muncul tindakan apa ketika jenengan atau kita melakukan satu perbuatan itu selalu diawali bismillah karena Allah, dengan Rahman Rahimnya Allah, semuanya tertuju kepada Allah, akhirnya akan timbul pribadi. Itu tadi kan pemikiran kita, pemahaman kita, pengertian kita. Lalu dari apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, itu akan muncul tindakan apa? Akan muncul perilaku apa? Nah, itu yang harus kita pahami. Nanti materinya bisa tak kirim ini. Nanti insya Allah nanti materinya tak kirim. Tadi saya mau bawa PPT, kasihan nanti tidak perlu aja gitu. Dari niatan itu akan muncul ketika kita melakukan sesuatu karena Allah, lillah, itu akan timbul perilaku atau karakter apa? Yang sudah jenengan rasakan. Ketika kita melakukan sesuatu karena Allah, niatan karena Allah, akan muncul sikap apa? Akan muncul karakter apa? Kalau bahasa saya karakter, bahasa saya. Karena ini saya lakukan di penelitian pada orang-orang yang ketika mau melakukan sesuatu itu niatannya karena Allah, itu akan timbul perilaku seperti apa? Apa? Betul. Yang muncul adalah ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu apa artinya?
Rela, ridho. Ikhlas itu ridho. Apa sekedar itu? Bahasa sederhananya, kalau sering saya contohkan begini. Pernah buang air ya? Ini bukan jorok loh ya. Pernah buang air besar? Oke. Setelah itu jenengan mengingat kembali apa yang sudah jenengan keluarkan? Jam berapa? Seberapa banyak? Tidak kan? Itulah ikhlas. Itulah ikhlas. Ini saya mengutip bahasanya Imam Ghazali. Jadi ikhlas itu seperti orang buang air besar, bahasa sederhananya begitu. Jadi apa yang dilakukan tidak pernah diingat kembali, karena orientasi dan tujuannya hanya mendapatkan ridho dari Allah. Itu berawal dari pemahaman kita kepada di surat Al-Fatihah. Ini baru surat 1 itu sudah 20 menit, 10 menit ini. Bagaimana nanti kalau tapi akan saya percepat biar jam 10 selesai. Jadi ini sebenarnya gini. Dalam surat Al-Baqarah itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 30, nanti bisa dilihat ya. Kita itu kan diminta diutus, ditakdirkan, dilahirkan di muka bumi kan sebagai pemimpin ya, sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpin. Nah, sebagai pemimpin itu maksudnya yang pertama adalah memimpin pada diri sendiri dulu, memimpin diri sendiri dulu. Itu semuanya kita itu sebagai pemimpin khalifah fil ard. Dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu sampai malaikat protes kan di surat Al-Baqarah ayat 30 itu kan malaikat protes. Bagaimana akan menciptakan manusia yang mudah lalai, tidak bisa dipercaya, hanya akan menghancurkan dunia. Tapi dengan kalau pemahaman saya, dengan memahami Al-Fatihah ini, apa yang dikhawatirkan oleh malaikat tidak terjadi. Jadi sebagai pemimpin kita harus sadar yang pertama bahwa tugas kita di muka bumi adalah sebagai khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi, menebar kebaikan, menebar kemanfaatan. Nah, supaya bisa begitu maka harus memiliki kemampuan memimpin diri sendiri. Diawali dari mana cara memimpin diri sendiri? Memahami nilai-nilai dalam Al-Quran. Mulai dari surat Al-Fatihah tadi. Pertama, niatan kita kepada Allah supaya timbul perilaku ikhlas. Ayat yang kedua, surat Al-Fatihah. Bunyinya apa Mbak Sri? Sama-sama Mbak Sri. Saya itu sering guyon ke teman-teman. Apa bedanya Sri Minarti dan Sri Mulyani? Perbedaannya apa? Saya jawab, perbedaannya adalah perbedaan pendapatan. Saya bilang gitu. Kalau Sri Mulyani kan Menteri Keuangan, jadi pendapatannya banyak. Kalau Sri Minarti dosen, jadi beda pendapatannya jomplang. Mbak Sri, apa arti surat Al-Fatihah ayat kedua? Oke, segala puji bagi Allah. Maknanya apa? Nilai yang terkandung dari ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Nilai yang terkandung dari surat Al-Fatihah ayat kedua ini nilainya maknanya apa? Teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa sekalian, nilainya atau makna dari ayat kedua surat Al-Fatihah ini apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Betul, sikapnya bersyukur, Tapi makna dari Alhamdulillahirabbil alamin, nilai yang terkandung dari Alhamdulillahirabbil alamin itu apa? Dari orang yang bisa mengucap Alhamdulillah, itu adalah orang yang berpikir positif. Coba orang yang dengki itu apa pernah bisa mengucap terima kasih, Alhamdulillah? Pernah begitu? Tidak. Jadi makna dari Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah pola pikir kita yang harus positif.
karena mampu mengucapkan kata alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat. Itu maknanya. Jadi kalau saya ini juga lagi meneliti tentang pendidikan hati sebenarnya. Dalam diri manusia itu ada 3 unsur. 1 jiwa, 2 rohani, dan 3 jasmani. Nah, di dalam jiwa itu ada 5 bagian. Salah satunya adalah hati. Salah satunya yang ini penentu segalanya. Hati itu penentu segalanya. Baik buruknya tindakan manusia itu tergantung hatinya. Nanti buka hadis ke 6.000 sekian yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim, bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Apabila dia baik, maka baiklah semuanya. Apabila dia buruk, maka buruknya semuanya. Apakah itu? Dia adalah hati. Nah, di sini orang yang mampu mengucap alhamdulillahirabbil alamin berarti pola pikirnya positif, hatinya bersih, perasaannya terkontrol, terkendalikan, emosinya juga dikendalikan. Itu mampu menguasai dirinya sehingga mampu mengucap kata alhamdulillahirabbil alamin itu. Jadi sholat itu akan terasa indah dan tidak menjadi suatu kewajiban, akan menjadi suatu kebutuhan apabila kita mampu memaknai bahwa surat Al-Fatihah itu begitu indah maknanya, menjadikan kita orang yang ikhlas, orang yang pandai bersyukur, kata Mas pembawa acara luar biasa. Nah, itu baru 2 ayat tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah ucapan rasa syukur. Nah, itu. Jadi mungkin begini, ketika sholat atau dalam kondisi apapun mengucapkan surat Al-Fatihah itu tidak terburu-buru, tapi apa makna, nilai apa yang terkandung di surat itu dihayati, dimaknai sehingga menjadi perilaku kita. Itu. Nah, yang ketiga apa Mbak? Monggo Mbak, satunya Mbak siapa ini? Mbak Rika. Ya, monggo Mbak. Yang ketiga, surat Al-Fatihah ayat ketiga. Oke. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ini nilai apa yang terkandung di dalamnya kalau menurut jenengan? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika ada rasa kasih sayang, itu yang muncul apa? Harapan. Kalau saya memaknainya begitu, harapan. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu kita memiliki harapan dan kepasrahan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahman untuk semua makhluknya, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Ar-Rahim untuk mereka yang beriman, untuk orang-orang yang beriman akan mendapatkan rahimnya. Orang yang semua makhluknya akan mendapatkan rahmannya. Jadi orang yang memaknai atau kita yang memaknai surat Al-Fatihah ayat ketiga ini, hidupnya itu penuh harapan. Karena jadi tidak akan pernah merasa galau, sedih, lesu, lemah atau tanpa obsesi, tanpa tujuan. Tidak pernah. Kenapa? Karena Rahman dan Rahim Allah akan selalu hadir pada kita. Itu maksudnya. Yakin hidup itu penuh harapan. Wah, saya penuh masalah katanya tadi diceritakan. Apa yang menjadi tujuan hidup? Memahami nilai-nilai yang apa yang ada di dalam surat Al-Fatihah ini, kita akan bisa memaknai hidup kita itu akan menjadi terarah. Ikhlas, selalu bersyukur. Nah,
Ar-Rahman Ar-Rahim ini akan menghasilkan perilaku apa? Akan menghasilkan perilaku apa? Kasih sayang. Oke, kasih sayang. Ada lagi? Orang yang memiliki rasa cinta, kasih sayang itu dia akan melakukan apa? Memberi. Jadi tidak ada istilah pelit atau apa ya, eman dalam melakukan kebaikan. Maka dia akan selalu memberi, menebar kemanfaatan sebagaimana Islam mengajarkan. Hidup itu kan bagaimana hidup manusia itu yang terbaik adalah yang bisa memberi banyak kemanfaatan kepada orang lain di bidangnya masing-masing. Jadi jangan paksakan semuanya menjadi penceramah, tidak. Pakar ekonomi, pakar manajemen, kembangkan yang terbaik di bidangnya masing-masing, berikan yang terbaik. Ini maksudnya. Rahman dan Rahim itu ada di dalam jiwa kita. Nah, itu makna yang surat Al-Fatihah ayat yang ketiga. Sehingga kita menjadi orang yang lebih banyak memberi, memberikan kebaikan, memberikan kemanfaatan, gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, monggo Mas. Apa? Iya. Oke, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nilai apa yang ada di surat yang keempat, ayat yang keempat ini? Nilai apa? Kalau jenengan fahami, nilainya apa? Bahwa hidup ini akan ada hari akhir, akan ada hari akhir, akan ada hari pembalasan, akan ada pertanggungjawaban apa yang kita lakukan. Sehingga akan timbul perilaku apa kalau kita memiliki orientasi ya. Apa yang kita lakukan itu akan ada pertanggungjawabannya. Jadi tidak semaunya, tidak bebas tanpa nilai sebagaimana teori barat. Kalau orang-orang barat yang non muslim kan mengatakan bahwa kebenaran itu bebas nilai, bahwa apa yang dilakukan itu tidak ada pertanggungjawaban. Kalau kita bagi orang Islam atau orang muslim, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, semua akan ada pertanggungjawabannya. Oleh karena itu terima kasih. Dalam kehidupan kan kita ada hari akhir, akan ada hari pembalasan. Sehingga dari sini akan timbul perilaku apa? Berhati-hati, nanti malah takut kalau hati-hati. Jangan begini, itu tidak bagus juga. Tadi kan nanti bertentangan dengan yang ketiga tadi, bahwa hidup harus punya harapan. Apa? Yang ayat yang keempat. Ini mungkin nanti bisa diresum ya, dilaporkan ke dosen PAI-nya. Apa, Mbak? Akan memiliki perilaku apa? Dari sini, tanggung jawab. Apalagi? Maliki Yaumiddin. Kalau saya memberikan makna bahwa akan ada pertanggungjawabannya nanti di sini, bahwa hidup ini kita harus memiliki cita-cita. Kalau bahasa saya begitu. Dari makna ayat keempat ini loh yang menjadikan kita itu hidup penuh harapan dan harus penuh dengan cita-cita. Ini sebenarnya kalau umat Islam itu memahami nilai-nilai yang ada di ini, akan menjadi orang yang dimuliakan baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Tapi mengapa kebanyakan umat Islam itu ada di pinggiran, misalnya dari sisi ekonomi juga tidak bisa menguasai ekonomi, malah dikuasai oleh orang-orang non muslim. Padahal Islam mengajarkan bahwa kita itu harus memiliki cita-cita besar. Kalau kita menjadi mahasiswa ya harus berorientasi menjadi mahasiswa yang terbaik, bisa melakukan yang terbaik.
nanti karena kita punya cita-cita nanti kedepannya menjadi manusia yang bermanfaat. Ini harus ada upaya, harus ada usaha, harus ada kerja keras supaya cita-cita kita itu terpenuhi. Karena Islam mengajarkan itu, bahwa kita harus punya cita-cita. Cita-citanya apa tadi di materi? Cita-citanya adalah bagaimana kita hidup bisa memberikan kemanfaatan, hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau ini nanti diimplementasikan, maka kita akan menjadi orang yang benar-benar Islam. Bahasa saya begitu. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Yang kelima apa? Dari sini lagi. Yang kelima apa, Mas? Iya, artinya hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami minta. Hanya kepada Allah lah kita beribadah dan hanya kepada Allah juga kita mohon pertolongan. Maknanya apa di ayat ini? Di ayat yang kelima ini, Mbak, Mas. Maknanya apa? Kalau jenengan misalnya di sholat ini membayangkan apa dalam pikiran atau perasaannya jenengan ketika membaca ayat yang kelima ini apa? Jenengan maknanya apa? Apa? Dalam Mbak? Apa? Jenengan apa? Ketauhidan. Ada yang lain? Itu makna globalnya tauhid memang. Dalam semua orientasi kehidupan kita itu tauhid. Hanya kepada Allah orientasinya. Apa maknanya? Pasrah. Kalau saya begini, memaknainya itu bahwa kita itu harus merasa lemah di hadapan Allah, tetapi merasa kuat di hadapan manusia. Jadi hanya minta pertolongan itu kepada Allah saja. Kepada mereka yang kaya, kepada mereka yang para pejabat, pada itu jangan merasa lemah kita. Jangan merasa oh ya saya munduk-munduknya itu kepada manusia. Tidak. Tapi hanya kepada Allah. Itu makna yang kelima menurut saya. Jadi maksudnya ini, ketika kita sujud, ketika kita beribadah mahdhah, itu benar-benar hanya orientasinya kepada Allah. Pasrah ya Allah. Tidak semua kejadian apa yang terjadi ini tidak akan pernah terjadi kecuali izinmu ya Allah. Itu jadi ada perasaan begitu. Ini kan sering kita alami atau sering kita lihat ya dalam pelajaran. Saya itu ditelepon oleh teman untuk menghadiri hari Jumat, hari Kamis. Saya itu ditelepon untuk menghadiri beliau dilantik jadi rektor di perguruan tinggi negeri. SK-nya sudah diberikan. Insya Allah saya dilantik besok gitu. Ini kisah nyata. Baik, terus insya Allah saya usahakan datang. Apa yang terjadi? Malam harinya SK itu berubah nama. Tidak jadi beliau, tapi temannya beliau. Artinya apa? Bila Allah sudah berkehendak, manusia tidak bisa berbuat apa. Maksudnya gini, akhirnya kita itu ya Allah, kita harus memiliki rasa pasrah dan lemah itu di hadapan Allah, di hadapan manusia. Dan apapun yang terjadi itu adalah kebaikan untuk kita. Kebaikan untuk kita. Jangan pernah menyalahkan bahwa oh ini pasti di suatu hari nanti ada hikmah yang terbaik bagi kita. Itu yang kita munculkan. Nah, dari ayat ketiga ini kelima ini akan muncul perilaku apa? Berserah diri, hanya merasa lemah di hadapan Allah, merasa kuat di hadapan manusia. Ini akan muncul sikap apa? Akan muncul perilaku apa? Akan muncul karakter apa, teman-teman? Rendah hati, betul. Akan muncul sikap rendah hati. Jadi sikap itu, saya ulangi lagi, sikap, perilaku, tindakan kita itu sebenarnya dimulai dari mana? Dimulai dari pemahaman kita.
Kalau sekarang mungkin belum paham, harus belajar. Harus belajar. Harus belajar. Apalagi tentang al-Islam. Harus kita kuasai, harus kita miliki, harus menjadi gaya hidup kita. Kalau saya sudah berislam keturunan, tiap habis maghrib sudah ngaji 2 halaman misalnya. Apakah sudah cukup? Belum. Banyak hal yang belum kita kuasai. Bagaimana bidang ekonomi, bagaimana tentang manajemen, bagaimana tentang pendidikan, agar kita itu dimuliakan. Kehidupan itu sunatullah. Maksudnya ada proses doa, dan ada ikhtiar yang harus dipadukan. Jadi kegagalan itu biasanya terjadi karena salah manajemen. Mungkin ikhtiarnya yang kurang pas untuk menggapai takdirnya. Nah itu yang harus kita sesuaikan. Itu bahasa saya. Nanti ini. Yang ke-6. Yang ke-6 Mbak Vi, monggo. Iya. Apa maknanya? Bahwa manusia itu butuh petunjuk. Sudahkah Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita? Sudahkah hadis, Al-Quran, hadis atau sunnah itu menjadi petunjuk bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini? Sudah atau belum? Alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa kalau sudah. Nah, dari pemahaman bahwa Al-Quran, bahwa kita selalu dalam kehidupan itu selalu minta petunjuk kepada Allah, akan muncul sikap apa? Perilaku apa? Tindakan apa? Karakter apa? Oke, hai teman-teman. Hai. Akan muncul perilaku apa? Kalau dalam kehidupan, astagfirullah ya Allah, tunjukkanlah di setiap saat, di setiap ya sedang saat bersepeda itu hatinya selalu teringat akan petunjuk Allah, karena di situ akan mengendalikan kita, akan mengendalikan jiwa kita ketika kita mau melakukan suatu, ingat ini bukan petunjuk dari Allah. Jadi ada pemikiran, ada perasaan begitu, selalu ada perasaan begitu. Akan muncul sikap apa, perilaku apa, atau karakter apa, teman-teman? Taat, disiplin, bahasa sederhananya, disiplin. Jadi nilai yang terkandung di ayat ke-6 ini akan memunculkan sikap disiplin. Hasil penelitian tahun 2009 bahwa faktor kesuksesan manusia itu pertama dipengaruhi faktor pertama adalah jujur, kedua adalah disiplin. Ini Islam sudah mengajarkan bagaimana kita hidup disiplin. Kalau dalam bahasa Islaminya istiqomah. Istiqomah, konsisten dalam melakukan kebaikan. Misalnya jenengan konsisten sholat di awal waktu, konsisten membaca Al-Quran untuk memahami nilai-nilai yang ada di dalamnya, konsisten memberikan kebaikan, konsisten dalam belajar. Ini akan mempengaruhi kesuksesan nantinya, atau saat ini dan nantinya. Itu diakui oleh dunia. Kedisiplinan itu faktor utama keberhasilan seseorang dalam berbagai bidang. Dalam usaha, dalam karir, dalam berbagai bidang. Kalau pengen jadi pengusaha yang sukses tadi kata mbaknya, maka harus konsisten, harus disiplin. Harus disiplin. Disiplin apa? Tidak ada kata menyerah ketika mengalami suatu kendala. Ini orientasinya atau maknanya yang terkandung di dalam Al-Fatihah ayat ke-6. Dan yang ke-7, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Oke. Makna yang terkandung di ayat terakhir ini apa?
menjadikan kita, kalau saya mau maknanya begitu, bagaimana menjadikan kita itu manusia yang belajar pada mereka yang berhasil dan belajar kepada mereka yang gagal. Mengapa yang gagal harus mereka yang gagal harus kita pelajari? Kita harus belajar dari mereka supaya kita tidak gagal seperti mereka. Supaya kita tidak menjadi orang yang kafir seperti mereka. Tapi kita belajar bagaimana mereka menjadi orang yang beriman, memiliki ketakwaan, supaya kita menjadi orang seperti itu. Itu maknanya. Jadi kita belajar kepada siapa saja. Perilakunya yang muncul apa? Adalah perilaku manusia pembelajar. Belajar apa yang tersurat, belajar apa yang tersirat. Coba dalam perjalanan ke sini tadi apa yang sudah kita pelajari? Begitu saya masuk ke STI Cendekia, kesan pertama, belajar saya pertama adalah di sini bersih kampus. Oke. Itu saya belajar. Karena hidup ini adalah belajar. Kalau belajar berhenti, maka berhenti juga detak jantung kita. Itu Islam mengajarkan begitu. Jadi pemahaman kita ayat ke-7 menjadikan perilaku kita pembelajar. Itu ayat 1 sampai ke-7. Nanti kita lebih banyak diskusinya. Lalu begini, apakah dari pemahaman itu akan langsung secara otomatis muncul perilaku? Ngerti ya? Teman-teman ngerti bahasa yang saya sampaikan? Teman-teman ini, teman-teman mahasiswa semester 1 ngerti Mbak? Sampean apa yang saya ucapkan jenengan mengalami permasalahan atau enggak? Atau sulit dipahami atau enggak? Pak, ngerti ya? Oke. Gini. Apakah pemahaman tadi, nilai-nilai yang ada di surat Al-Fatihah tadi secara otomatis akan menjadi perilaku? Ya atau tidak? Tidak. Ada strateginya. Nah, ini yang menjadi. Ada tata caranya, ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Bagaimana pemahaman tadi bisa menjadi perilaku kita. Nah, ini yang sangat penting yang harus kita, apa sih implementasinya? Apa sih langkah-langkah kita yang harus kita lakukan supaya pemahaman nilai-nilai dalam Al-Fatihah tadi menjadi gaya hidup kita, menjadi perilaku kita, menjadi karakter kita. Ini yang pertama, kita tidak bisa secara otomatis teman-teman sekalian menjadi, oh ya saya hafal surat Al-Fatihah, maka akan secara otomatis akan menumbuhkan perilaku begini. Itu tidak bisa. Harus melalui suatu tahapan atau suatu proses. Apa yang harus di penelitian yang saya lakukan, ada 4 tahapan yang harus kita lakukan supaya kita, apa yang kita pahami tadi menjadi karakter kita. Yang pertama adalah kita harus memiliki suatu kesadaran. Memiliki kesadaran diri. Apa itu bahasa kesadaran itu apa? Bahasa kesadaran itu artinya apa? Insya Allah pas jam 10. Kesadaran itu artinya apa? Jenengan pernah pas kondisi sadar dan tidak sadar ya? Pernah ya? Oke. Sudah. Saya minta salah satu mahasiswa menceritakan bagaimana perasaannya ketika sadar. Ketika sadar melakukan suatu apa gitu. Mungkin salah satu, monggo berdiri. Sadar setelah melakukan maksiat. Ini contoh pengakuan luar biasa. Itu sadar. Di otak manusia itu kan ada alam sadar dan alam bawah sadar ya. Nah, ada alam, kalau alam bawah sadar itu saat jenengan mimpi, itu alam bawah sadar. Pernah mimpi toh? Nah, maka saya kurang sependapat kalau kejarlah mimpimu setinggi langit. Itu bahasa itu saya kurang sependapat. Karena apa? Karena setelah mimpi itu ada di alam bawah sadar, harus melalui proses sadar dulu.
bahwa tidak sadar lalu menjadi sadar, baru mimpi itu terwujud. Jadi jangan kalau membuat status kejarlah mimpi setinggi langit, tidak. Kejarlah cita-cita setinggi langit, karena cita-cita itu adanya ada di alam sadar. Alam sadar itu ketika kita merasakan semua apa komponen yang ada di akal pikiran kita, perasaan kita, pemikiran kita itu memahami sepenuhnya apa yang kita lakukan, itu sadar. Nah, kita harus sadar, harus memiliki kesadaran. Oh iya ya, saya itu kan umat Islam, di mana dikasih Al-Quran dan As-Sunnah, tapi mengapa belum banyak yang saya kuasai, belum banyak yang kita pahami. Nah, itu sadar, harus sadar dulu, harus memiliki kesadaran. Oh iya ya, kita itu kan manusia Muslim yang harus hidup di dunia, harus memberi banyak kemanfaatan. Mengapa banyak waktu yang terbuang sia-sia? Misalnya itu kesadaran, harus memiliki kesadaran itu, supaya muncul perilaku atau karakter tadi, karakter ikhlas, karakter bersyukur, pembelajar, disiplin. Tadi itu dimulai dari mana? Dimulai dari suatu kesadaran. Saat ini, detik ini ya harus kita sadar. Jadi jangan pernah berpikir, ya nggak mungkin lah kalau saya itu jadi orang sukses, saya kan bukan keturunan. Nah, itu tidak sadar itu. Itu pas posisi tidak sadar. Kita harus sadar bahwa Allah berkehendak semuanya bisa terjadi. Itu yang menguatkan kita punya cita-cita. Jadi itu berangkat dari satu kesadaran. Kita harus sadar, benar-benar sadar sebagai hamba Allah yang paling mulia. Nah, itu yang harus kita miliki supaya kita memiliki tindakan dan perilaku yang kedua apa? Setelah kita sadar apa yang harus kita lakukan? Sadar. Apa yang harus kita lakukan? Hah? Berbenah diri ya, nanti ketiga itu. Apa yang harus kita lakukan? Jernihkan hati, bersihkan hati, karena dengan jernihnya hati akan tenang. Hidup itu akan terasa indah, karena harus berangkat dari satu kesadaran. Bersihkan hati. Qalb tadi yang saya sampaikan di tengah harus bersih, karena kita pun bisa masuk surga kalau hatinya bersih. Jadi surga itu hanya ditempati orang-orang yang memiliki hati bersih, hati suci, yang tahu bahwa kita itu hati kita masih tidak bersih. Siapa? Diri kita sendiri. Orang lain itu taunya jenengan berpura-pura atau jujur. Orang lain hanya tahu itu, hanya tahu di luarnya. Tapi yang tahu kebaikan kita, kebersihan hati kita, kesucian hati kita adalah diri kita sendiri. Maka kalau ada hati yang kurang bersih, siapa yang bisa menyembuhkan? Diri sendiri. Kalau sekarang masih ada dengki, iri hati, berpikiran negatif, atau lemah, malas itu termasuk penyakit hati loh ya. Jadi jangan berpikir malas, daripada berkata dusta lebih baik tidur saja. Oh enggak, tidak, itu bukan opsi, bukan pilihan itu. Daripada berkata dusta lebih baik berkarya, begitu. Seharusnya begitu, munculnya begitu. Orang yang hatinya jernih itu selalu berorientasi bahwa setiap detik, setiap saat selalu bermanfaat. Nah, itu muncul dari orang yang memiliki pemikiran dan hati yang bersih. Jadi bukan mereka yang tidur saja, tidak. Jadi jangan salah mengartikan. Karena salah mengartikan, jadi banyak mahasiswa yang lama selesai studinya,
karena menganggap tidur itu sebagai pahala, seperti orang puasa. Seharusnya tidak diartikan begitu, gitu ya. Sepakat ya? Oke, berarti nanti setelah ini tidak ada dosen yang waktunya mengumpulkan tugas, jadi sebelum deadline sudah mengumpulkan semua. Begitu seharusnya. Itu muncul dari orang yang sadar, orang yang memiliki kejernihan hati, karena orientasi hidupnya berkarya dan memberi kemanfaatan. Itu orang yang memiliki kejernihan hati. Yang ketiga apa? Ada 4 tahapan saya lakukan ini. Saya di teori yang saya kembangkan ada 4. Sadar, jernihkan hati. Yang ketiga apa? Komitmen. Iya, saya sadar saya akan membuat hati saya bersih, tidak akan menyakiti orang lain. Maka saya berjanji, detik ini saya akan memulai. Kalau jenengan mengingkari, yang tahu siapa? Diri sendiri, karena itu komitmennya pada diri sendiri. Saya berkomitmen untuk memaafkan, maka saya akan bahagia. Itu komitmen. Dan tidak ditunda-tunda. Saat ini, detik ini, misalnya jenengan komitmen akan menjadi mahasiswa yang berprestasi, akan menjadi mahasiswa yang memiliki karya, akan menjadi manusia yang bermanfaat. Itu komitmen. Tidak bisa kalau tidak ada komitmen, janji pada diri kita sendiri. Dan itu Islam mengajarkan, sebagaimana nilai-nilai dalam Al-Fatihah tadi. Dan yang keempat, jadikan itu sebagai suatu karakter atau kebiasaan. Sadar, bersihkan hati, komitmen yang diimplementasikan dalam sholat kita dengan memahami, membaca nilai-nilai surat Al-Fatihah. Kesimpulannya, alhamdulillah, tepat waktu. Kesimpulannya, perlu kita memahami nilai-nilai yang ada di dalam surat Al-Fatihah sebagai suatu pengetahuan kognitif kita yang akan berimbas pada karakter dan atau perilaku dan tindakan kita. Dimulai dari suatu kesadaran, jernihkan hati, komitmen pada diri sendiri, dan lakukan itu semua sebagai suatu kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf yang tak terkira. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.